mengerjakan tugas kalian ya Bu, ada beberapa pertanyaan untuk guru tentang pembelajaran daring ini. Yang pertama, apakah Ibu sebagai guru setuju dengan adanya pembelajaran daring sekarang? Sebetulnya kalau dari hati ya, dari hati tidak setuju. Soalnya banyak ketinggalan untuk anak-anak, lebih enak tatap muka gitu. Cuma kan situasi kondisinya ya mengikuti aturan pemerintah aja. Iya, sebenarnya tidak efektif. Ya, kalau dari hati mah hati nurani kan, karena pembelajaran seperti ini kan tidak efektif. Lebih efektifnya tatap muka. Cuman karena situasi kondisinya sekarang, aturan pemerintahnya begini ya diikuti saja. Iya. Gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, adakah perbedaan saat pembelajaran sekarang saat pandemi dengan sebelum-sebelumnya sebelum pandemi? Ya banyak. Ya pasti banyak gitu. Tidak bisa dibeberkan satu-satu ya. Pokoknya intinya lebih enak tatap muka aja. Iya. Karena Ya, sulit sekali ya. ya sulit, banyak kendalanya gitu. Kalau tatap muka kan enak ya. Iya, setiap hari ketemu, anak-anak juga sangat ngerti kalau apa yang dijelaskan tatap muka langsung, ketimbang dengan seperti ini aduh susah. Anak-anak lebih semangat pasti. Iya, semangat kalau ini tatap muka gitu. Apalagi anak SD. Iya, Ibu di SD mana ya? SD Karangtanjung 2 Oh yang di saat. Ya. Terus Bu, bagaimana cara Ibu agar pembelajaran ini efektif gitu, tapi meskipun ya lewat daring gitu? Ya mungkin dengan tambahannya gitu Ya. dengan satu persatu mungkin bisa dengan video call atau apa gitu, bisa memberikan ke anak tambahannya dengan cara ya lewat HP aja. Pembelajarannya, media pembelajarannya WhatsApp grup. Ya, jadi kan kalau WhatsApp itu semua bisa langsung menyaksikan lewat HP ya. Ya. Terkecuali kalau misalkan ada yang sebagian yang tidak punya HP, paling dikasih fotokopian aja. Oh, jadi orang tuanya yang datang ke Iya, sekolah gitu. orang tuanya yang datang. Kalau anaknya enggak, gitu. Kalau yang punya HP gampang. Cuma kendalanya yang tidak punya HP paling dikasih fotokopian, dikasih ke ibunya atau bapaknya. Tapi di sekolah Ibu ada pembelajaran tatap muka? Enggak ada, Sama sekali. enggak ada sama sekali. Cuman guru-gurunya aja gitu. Iya, makanya aduh, sulit sekali. Lebih enak mendingan tatap muka. Iya pastinya ya Bu. Iya. Kesulitan apa sih Bu yang dialami guru gitu saat pembelajaran daring ini? Ya, kesulitannya tidak bisa menyampaikan materi secara Efektif. iya, efektif. Jadi terbatas, Iya. semuanya terbatas karena memang ya situasinya seperti ini, jadi sulit, serba sulit gitu aja. Yang biasanya setiap hari. Iya, anak-anak. kalau tatap muka kan biasanya kita menerangkan, menjelaskan. Sekarang situasinya ini kan ya nggak bisa menjelaskan apa-apa gitu ya. Anak-anak pasti bosan kan? Iya, sudah bosan, jenuh, terus menerus. Kalau ada yang punya HP ya telepon, ibu pengen sekolah, pengen tatap muka ya. Ibu juga pengen, cuma kan situasinya iya mengikuti aturan pemerintah aja. Harapan Ibu untuk kedepannya tuh bagaimana? Mudah-mudahan situasi kondisi seperti ini bisa cepat berlalu. Amin ya Bu, itu yang sangat Iya, diharapkan ya Bu, agar terus semuanya- bisa sekolah lagi normal seperti biasa. Amin, Bu, ya. Gitu. Dan mudah-mudahan ya situasinya cepat bisa normal semuanya. Iya. Karena situasi seperti ini nggak enak. Kalau normal jadi bebas ya Bu, Iya. apa-apa. Iya, Apalagi sekolah anak SD pasti sangat sulit. iya, sulit nggak. Terus saya juga sebagai guru kan tidak bisa menyampaikan materinya secara efektif. Terbatas aja semuanya. Nggak enak pokoknya. Gitu. Kalau kesulitan yang dialami siswanya Bu, ada misalnya Ya kurang begitu ngerti aja materi-materinya, ibu ini gimana ini, aduh tapi ya kalau di sekolah kan bisa menerapkan langsung ya Bu, langsung. sama anaknya Iya, gitu. kalau ini kan cuma lewat begini, aduh, kesulitannya banyak. Tapi harus bagaimana lagi? Iya, tapi harus gimana lagi ya, memang situasinya harus diikuti ya. Iya.
Ya mudah-mudahan situasi kondisi ini bisa cepat selesai. Nggak, jangan berlarut-larut lah. Iya Bu. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengizinkan tatap muka. Iya, Itu aja. mudah-mudahan. Ya bagaimanapun dengan caranya, ya bisa lah mungkin diatur-atur, mungkin tidak 1 minggu full ya, atau mungkin dari jamnya bisa dikurangi. Ya mudah-mudahan ya Bu. Ya gitu. Entah, ya mungkin apa sejam atau 2 jam. Yang penting kan siswa sama gurunya bertemu secara bisa langsung. ketemu secara tatap muka meskipun sebentar gitu. Terus mungkin waktunya nggak 1 minggu full, apa Berapa hari? ya apa 2 hari gitu ya, bisalah diatur-atur gitu. Iya. Kemungkinan ya maunya gitu, jangan sampai seperti ini ya Iya Bu. gitu panjang, nggak ada tatap muka sama sekali, nggak enak. Kalau kendala dari orang tuanya, misalkan kalau ada tugas kuota itu bagaimana? Oh iya, kuota itu tadi. Kalau misalkan ibu nggak ada kuotanya, saya kasih fotokopi. Pasti saya cari yang lain supaya Tugas juga Iya. disampaikan gitu. iya gitu kan, yang namanya orang kan ada yang punya, ada Iya. yang tidak ya. Nah saya solusinya, misalkan ibu nggak ada HP-nya, ibu nggak ada kuotanya, ya saya sebagai guru kan supaya bagaimana caranya mengupayakan supaya siswanya meskipun yang tidak ada HP, tidak ada kuotanya, materi bisa tersampaikan. Itu tadi saya sebagai guru paling memfotokopi terus diberikan kepada orang tuanya. Tapi tidak dipungut biaya. Enggak, itu Oh, sama sekali gratis. dari sekolah, dari saya gitu. Dari ibu pribadi atau dari sekolah? Enggak, dari sekolah. Oh semua. Ada yang dari saya pribadi, ada yang dari sekolah. Cuma kalau misalkan jumlahnya kecil, kagok gitu dari saya. Tapi kalau misalkan jumlahnya agak lumayan besar ya saya Sekolah. ya minta gitu. Kalau anak SD kan pastinya belum, media pembelajarannya belum sampai ke Zoom meeting ya. Ya, Zoom meeting. belum. Cuman Kalau di mungkin kali ini mah kampung. iya Kalau kampung daerah belum ke sampai ke ya. Zoom meeting ya. Karena kendalanya adalah itu tadi, kan ada yang punya HP, ada yang tidak. dia ada yang punya laptop, ada yang tidak. Berbeda dengan di kota. Iya, pasti. Kalau di kota kan mungkin sarana prasarana sudah ada. Kalau di daerah kan seperti di sini ada yang punya, ada yang tidak. Jadi saya sebagai guru mengupayakan bagaimana caranya supaya semuanya materi tersampaikan dan semuanya anak-anak bisa belajar meskipun dengan situasi seperti ini. Tapi anak-anak menurut ibu kayaknya mengerti atau kurang mengerti gitu dalam pembelajaran? Ada yang mengerti, ada yang tidak. Tapi kalau tidak yang mengerti, saya mencoba untuk menjelaskan paling itu tadi lewat video call atau lewat telepon. Oh jadi pribadi sama ibu gitu Iya. ya? Nggak banyak hal Enggak, gitu? enggak, satu persatu ibu ini itu saya jelaskan. Oh iya. Yang orang tuanya mau menemani anaknya, misalkan pas saya kebetulan ada, kan biasa harus ada absennya ya. Iya. Biasa ini sambil membawa tugas gitu aja. Didampingi sama orang tua Iya. gitu ya. Gitu. Oh, iya. Mungkin cukup sekian ya Bu. Makasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu perkenalkan, nama saya Putri Desti Ramadhanti, mahasiswa IKIP Sini Wami Bandung. Ingin mewawancarai Ibu, apakah mengganggu waktu? Oh tidak, boleh. Silakan. Ibu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh boleh ya, langsung lihat ke sana berarti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Nurul Aini. Saya tugas
menjadi guru di MI Saar 1 Desa Karangtanjung, Kecamatan Cilenyi. Boleh langsung bertanya, Bu? Apakah Ibu sebagai seorang guru setuju dengan adanya pembelajaran daring seperti saat ini, Bu? Kalau lihat kondisi setuju, kalau lihat kondisi pandemik seperti ini setuju, karena kita harus memikirkan peserta didik supaya peserta didiknya, tujuan pemerintah ini pasti baik, bukan ingin menjerumuskan peserta didik ataupun masyarakat. Tapi di sisi lain ada ketidaksetujuan gitu. Tidak setujunya kenapa? Karena anak-anak belajar di rumah itu tidak efektif. Kalaupun dari handphone, kebanyakan anak-anak itu setelah belajar dia langsung main game atau apapun lah itu, mau sosmed atau WhatsApp dan sebagainya. Jadi lama kelamaan si anak bukan belajar. Kalau tidak dibimbing sama orang tuanya, anak tersebut malah jadi main game gitu. Ya, jadi kurang efektif lah gitu. Seperti itu. Ibu, adakah perbedaan saat pembelajaran masa pandemi dan sebelum masa pandemi? Oh, pasti jelas banyak perbedaan. Yang pertama dari segi anak berangkat ke sekolah, biasanya dari raut wajahnya anak-anak itu semangat gitu dari pagi hari. Terus dari penyampaian materinya, dari riuh-riuh suasana di kelasnya, terus ya banyak lah sekali. Terutama dari sisi apa sih, psikologis anak gitu. Yang pertama, kalau anak di sekolah itu daya saingnya, terus semangatnya itu lebih apa ya istilahnya, lebih membara lah, lebih 45 mungkin ya sekarang. Kalau dibilang, kalau misalkan anak-anak mengumpulkan tugas atau di WA di grup, banyak mengeluh wabil khusus orang tua sering, ibu anak ini susah nih kalau di rumah, gimana kalau diadakan daring dan sebagainya. Tidak bisa sebenarnya ya, karena kita mengikuti peraturan pemerintah ya untuk sekolah daring atau online ini. Terus kalau dari segi penyampaian materi, yang pasti materinya tidak tersampaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa sih, Bu, yang dialami siswa saat pembelajaran daring saat ini? Kesulitan yang pertama pasti dalam memahami materi. Si anak itu lebih bisa memahami materi apabila penjelasannya secara langsung oleh gurunya. Kalaupun dalam grup atau online, itu kadang si anak menyimak itu hanya mendengarkan gitu, tidak dengan melihat visualnya, hanya mendengarkan saja. Itu bisa jadi sambil tiduran, sambil makan, Ya. atau dimana. Sedangkan di sekolah kan ada pantauan dari guru langsung. Nah, jadi si anak otomatis memahami materinya cepat gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya, pasti ada perbedaan lah gitu dari segi materinya, dari segi penyampaiannya. Si anak lebih cepat menerima materi apabila gurunya langsung menjelaskan. Beda lagi kalau di rumah ini banyak hambatan. Orang banyak sekali di rumah. Di rumah itu selain yang poin utama hambatannya itu pasti handphonenya sendiri, karena kan gatel gitu anak kita. Terus-terusan belajar, dia ingin membuka WhatsApp lah atau TikTok dan sebagainya. Jadi lebih gangguan yang terbesarnya itu handphonenya sendiri. Online. Gimana cara Ibu agar pembelajaran secara daring ini lebih efektif walaupun ya melalui WhatsApp? Baik, kalau saya pribadi gitu, kalau menyampaikan materi di grup WhatsApp ini biasanya suka memakai berbagai cara gitu ya, antara lain lewat video pembelajaran atau membuat pembelajaran semenarik mungkin sehingga si anak tersebut tidak bosan gitu ya. Setelah menyampaikan materi pembelajaran, biasanya diselingi gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan ada sangkut pautnya dengan materi tidak, tapi dengan menyangkut paut dengan semangat anak-anak lah gitu ya. Dari mulai hai anak-anak udah pada makan belum gitu,
bagaimana gitu, tanda tanya besar. Nanti kedepannya generasi muda, generasi anak-anak kita itu bagaimana kalau pembelajarannya terus-terusan seperti ini. Ya walaupun sekarang teknologi itu udah lebih modern, lebih canggih, tapi walau bagaimanapun apa sih, naluri gitu ya, naluri seorang guru dengan murid itu harus ditemukan, tidak hanya harus tatap muka gitulah secara langsung, supaya ada apa sih, interaksi guru dengan murid itu kan lebih Ketemu setiap hari. iya, jadi itu akan menjadikan aura positif bagi peserta didik maupun gurunya. Apakah di sekolah ibu dilaksanakan belajar tatap muka? Kalau belajar tatap muka tidak, hanya saja kami sebagai guru dan yang lainnya itu berinisiatif untuk mengadakan luring, tapi tidak di sekolah. Biasanya kami luring itu di tempat-tempat kayak musola atau masjid yang ada di sekitar peserta didik gitu. Oh, di ya. sekitar rumah gitu. Ya, di sekitar peserta didik, misalkan di rumah misalkan di musola atau di masjid Ar-Rahman, peserta didiknya ada 5 atau 7 orang. Nah, kita adakan luring di sana. Oh, jadi gurunya Yang datang ke yang rumah, clean, ya kayak home visit gitu. Oh ya, Jadi datang ke rumah peserta didik. jadi tidak muridnya yang Tidak muridnya yang ke sekolah, enggak. Jadi gurunya yang jemput peserta didik, Iya. gurunya yang datang. ke berarti ibu sana. harus ke misalkan ke wilayah-wilayah anak-anak tersebut. Kebetulan peserta didik di sini itu tidak jauh-jauh, jadi rumahnya dekat-dekat lah, paling jauh sekitar di mana Pak? Itu berapa? 5 sampai 10 km paling jauh, tidak ada gitu ya. Kalau yang selain itu hanya 1-2 lah yang jauh, kalau yang lainnya itu dekat-dekat rumah gitu. Jadi gampang lah untuk mengumpulkan, kita luring di rumah ini atau kita luring di masjid ini, jadi gampang untuk mengumpulkan. Jadi tidak ada murid yang jauh gitu, dekat-dekat wilayah. Iya. Ada 1 atau 2 orang yang jauh kayak di Cicerem. Nah, gitu. Terus kalau yang jauh itu gimana, Bu? kalau yang daring. kalau yang jauh tetap daring. Paling kalau luring itu juga nggak tiap hari, hanya selang-selang dalam seminggu itu paling 2 hari, paling banyak 3 hari. Tidak full seminggu. Dimaksimalkan 3 hari, udah paling maksimal 3 hari. Ya, walaupun tetap harus ada jam. Harus itu harus. Karena tidak bisa menutup apa sih, kangen gitulah kepada anak gitu. Kebiasaan kita sehari-hari bertatap muka dengan anak gitu ya. Tatap muka dengan anak itu juga sudah menjadi aura positif bagi gurunya gitu, kayak ada masalah di rumah atau banyak kerjaan. Kalau lihat anak-anak kan wajahnya tanpa Iya. dosa gitu ya, kayak semangat Berasa kembali muda lagi. gitu kan. Jadi ceria lagi gitu lah. Jadi banyak menghibur juga anak-anak itu gitu. Makanya ya kalau pemerintah kalau bisa secepatnya